I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Serabe, NPM 201434200. Saya dari kelas 7I. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan proposal PTK. Penelitian tindakan kelas atau biasa disingkat PTK adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri, di mana bab satu pendahuluan itu biasanya diawali oleh latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini membahas tentang masalah-masalah yang dianggap menarik, yang diteliti. Dari dalam latar belakang masalah juga diawali dengan harapan dari sebuah peneliti, fakta, dan diakhiri oleh solusi. Yang kedua ada identifikasi masalah, di mana identifikasi masalah ini harus berkaitan dengan latar belakang masalah. Yang ketiga ada batasan masalah, di mana membahas tentang ruang lingkup masalah yang dibatasi oleh suatu penelitian itu yang terlalu luas. Yang keempat itu ada rumusan masalah, di mana membahas tentang pernyataan yang jelas terhadap hal-hal tertentu. Contohnya, apakah media Sempua dapat meningkatkan hasil belajar matematika di sekolah 0649554 Medan Amplas. Yang kelima ada tujuan penelitian, bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar dari seorang siswa tersebut. Yang keenam itu ada manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, di mana manfaat praktis itu bermanfaat bagi siswa, sekolah, guru, dan sebagainya. Ya, selanjutnya kita masuk kepada bab 2, di mana bab 2 ini membahas tentang kajian teori. Dalam bab 2 ini membahas tentang yang pertama itu ada hasil belajar, yang kedua itu ada karakteristik hasil belajar. Karakteristik hasil belajar ini membahas perubahan dalam sadar siswa yang bersifat fungsional, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif, dan yang berakhir perubahan dalam belajar bersifat sementara. Kemudian setelah membahas tentang karakteristik hasil belajar, di mana kita membahas tentang faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Di sini ada dua faktor. Yang pertama itu faktor internal, yang kedua itu ada faktor eksternal. Eksternal itu faktor yang berasal dari diri siswa itu sendiri. Sementara faktor eksternal itu adalah faktor yang berasal dari luar sekolah, contohnya dari keluarga, masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian setelah menjelaskan itu, kita menjelaskan tentang mata pelajaran yang kita inginkan. Mata pelajaran yang kita inginkan ini contohnya di dalam suatu judul proposal itu kita menggunakan pelajaran matematika, pecahan, di mana kita harus menjelaskan pelajaran itu sendiri. Kemudian kita membahas tentang media. Di dalam bab 2 ini kita membahas tentang media. Contohnya di dalam judul kita tadi kita menggunakan media Sempua. Nah, kita harus menjelaskan media Sempua itu bagaimana, apa saja di dalam media Sempua, bagaimana cara penggunaannya, penerapannya, dan bentuk dari media Sempua itu seperti apa. Seperti itu. Kemudian setelah kita membahas tentang media, kita membahas tentang kerangka berpikir. Kemudian kita masuk di akhir dari bab 2 itu, yaitu adalah hipotesis, di mana hipotesis ini adalah hasil sementara yang didapatkan oleh seorang peneliti. Kemudian kita masuk di dalam bab 3. Bab 3 ini menceritakan jenis penelitian. Yang pertama itu bab 3 menjelaskan tentang jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang kita gunakan di topik tersebut. Di sini karena kita menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas, maka jenis penelitian yang kita gunakan di sini adalah PTK, jenis penelitian tindakan kelas. Yang kedua itu ada lokasi dan subjek penelitian, di mana lokasi dan subjek penelitian ini adalah tempat atau objek yang subjek yang kita gunakan dalam penelitian. Contohnya tempat tadi kita gunakan di SD Negeri 0649554 Medan Amplas. Subjeknya itu adalah siswa atau guru yang ada di sekolah tersebut. Yang ketiga itu adalah prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini mencakup 2 siklus, di mana siklus pertama dan kedua itu harus melakukan atau melalui tahapan prosedur perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian ada instrumen penilaian, di mana instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan cara
wawancara, observasi, angket, dan lain sebagainya. Kemudian ada teknik analisis data. Teknik analisis data adalah suatu proses pengolahan data dan informasi yang sudah kita dapatkan melalui penelitian tersebut. Yang terakhir ada indikator keberhasilan, di mana indikator keberhasilan ini menceritakan tentang ukuran atau patokan dalam menentukan keberhasilan atau tindakan program yang telah kita buat tadi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan bagaimana cara proses pembuatan perencanaan proposal PTK. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.